Halo teman-teman semuanya. Dalam video saya kali ini kita akan belajar mengenai air. Siapa yang nggak tahu air? Pasti semua kita mengenal konsep air, bukan? Sebanyak 72% permukaan bumi tertutup oleh air. Tetapi 97% air tersebut asin dan tidak baik untuk diminum. Di antara 70% air minum tersebut berbentuk es, dan kurang dari 1% air minum yang ada di dunia siap dimanfaatkan secara langsung. Terdapat 6 negara, Brazil, Rusia, Kanada, Indonesia, Cina, dan Kolombia yang memiliki 50% persediaan air minum dunia. Sementara, sepertiga populasi dunia hidup di kawasan negara dengan tingkat persediaan air minum yang minim. Berdasarkan sifatnya, air di bumi dibedakan menjadi perairan tawar dan perairan asin. Perairan tawar terdiri atas air permukaan yang merupakan air yang beredar dan memiliki daerah aliran di atas muka bumi, dan air tanah yang merupakan air yang alirannya berada di dalam tanah dan merupakan hasil resapan dari air permukaan. Air permukaan terdiri dari danau, rawa, dan sungai, sedangkan air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Danau merupakan bagian permukaan bumi yang berupa cekungan atau lembah yang luas dan digenangi air dan terletak di tengah-tengah daratan. Di Indonesia, danau sering disebut juga dengan nama situ, tasik, ranu, ataupun taro. Air danau berasal dari aliran sungai, air hujan, ataupun juga air tanah. Beberapa jenis danau yang perlu kita ketahui. Yang pertama, danau vulkanik merupakan danau yang terbentuk karena letusan gunung api. Contohnya, danau di kawah Gunung Tangkuban Perahu. Kedua, danau tektonik merupakan danau yang terjadi karena peristiwa patahan atau penurunan kerak bumi oleh aktivitas tenaga endogen. Contohnya, danau Poso. 3. Danau tektovulkanik merupakan danau yang terbentuk karena gabungan peristiwa tektonik dan juga vulkanik. Contohnya, danau Toba. Keempat, danau Kars merupakan danau yang terjadi dari proses erosi atau pelarutan batuan kapur oleh air hujan di wilayah batuan berkapur. Pelarutan batuan tersebut menghasilkan suatu bentukan cekungan. Cekungan ini kemudian terisi air hujan dan terbentuklah danau yang disebut dolin. Contohnya, danau Ayamaru di daerah Sorong, Provinsi Papua Barat, Indonesia. 5. Danau buatan atau waduk merupakan danau yang sengaja dibuat dengan cara membendung aliran sungai. Danau jenis ini berfungsi untuk lokasi budidaya perikanan, irigasi, PLTA, dan juga pariwisata. Contohnya, Waduk Jatiluhur. Yang keenam, danau glasial atau gletser merupakan danau yang terbentuk karena es yang mencair dan menggenangi suatu cekungan. Contohnya, Danau Michigan. Berikutnya kita akan membahas rawa. Rawa adalah permukaan bumi yang lebih rendah daripada daerah-daerah di sekitarnya, sehingga air terkumpul di dalamnya. Macam-macam rawa berdasarkan sifatnya. Yang pertama, rawa air tawar merupakan rawa yang berisi air tawar. Airnya tidak mengalir dan bersifat asam. Yang kedua, rawa air payau merupakan rawa yang berisi campuran air tawar dan juga air asin, teman-teman. Biasanya terdapat di sekitar muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan yang ketiga, rawa air asin merupakan rawa yang berisi air laut. Terdapat di kawasan pantai dan terkena air laut. Terakhir, sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari daerah dataran tinggi ke daerah yang lebih rendah, kemudian menuju laut. Berdasarkan letaknya, sungai terbagi menjadi hulu, tengah, hilir. Berdasarkan sumber airnya, kita mengenal 3 jenis sungai. Yang pertama, sungai hujan merupakan sungai yang sumber airnya berasal dari resapan air hujan di bagian hulu. Sebagian besar sungai di Indonesia merupakan sungai hujan, teman-teman. Yang kedua, sungai gletser merupakan sungai yang sumber airnya berasal dari es yang mencair. Volume sungai ini umumnya semakin mengecil di musim dingin. Contohnya Sungai Gangga di India. Yang ketiga, sungai campuran merupakan sungai yang sumber airnya berasal dari campuran air hujan dan juga es yang mencair. Contohnya Sungai Digul dan Sungai Mamberamo di Papua. Berikutnya kita akan membahas mengenai air tanah. Air tanah merupakan air yang alirannya di dalam tanah, teman-teman, dan merupakan hasil dari air permukaan.
Berdasarkan tempatnya, air tanah dibagi menjadi dua. Yang pertama, air tanah dangkal atau freatis merupakan air yang berada di antara butir-butir tanah dan dekat dengan permukaan tanah. Biasanya air tanah dangkal dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat sumur dangkal. Yang kedua, air tanah dalam atau artesis merupakan air yang berada di antara dua lapisan kedap air. Biasanya dimanfaatkan untuk membuat sumur pompa atau artesis. Teman-teman, itulah penjelasan mengenai perairan tawar. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan perairan asin? Perairan asin merupakan air permukaan yang berada di lautan luas dalam bentuk perairan asin dan meliputi samudra, selat, laut, dan juga teluk. Samudra adalah massa air asin yang sangat luas di permukaan bumi. Laut adalah sekumpulan massa air asin yang lebih sempit dari samudra di permukaan bumi. Selat adalah perairan sempit yang berada di antara dua pulau. Sedangkan teluk merupakan perairan yang menjorok ke arah daratan dan biasanya dikelilingi oleh daratan. Nah teman-teman, pastinya kita semakin menyadari bahwa Indonesia yang merupakan negara yang memiliki banyak SDA hutan, pastinya memiliki banyak perairan tawar dan juga perairan asin. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas kenyataan ini dan selalu menjaga kelestarian air yang kita miliki. Salah satu caranya adalah dengan jangan membuang sampah di sungai atau saluran air. Kemudian melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan dan juga penyimpan air. Kemudian gunakan air sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman dan jangan dihamburkan. Dan air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung meresap ke dalam tanah, tetapi dialirkan terlebih dahulu ke saluran pembuangan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pencemaran air tanah teman-teman. Jadi teman-teman, yuk kita mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian air di dalam kehidupan kita semua.